semoga tetap menjaga social distancing dan jangan lupa kemana-mana pakai masker. Walaupun semalam kita nggak social distancing ya kan saking serunya. Betul, nggak apa-apa. Tapi kan tetap ya sesekali ya. Sekali. Tapi kan kita waktu kesini juga semuanya udah dites dulu suhunya, dan juga semuanya sudah kemarin-kemarin juga udah pernah ada yang swab, ada yang apa? Kecuali Mas Aryo nih yang belum pulang kayaknya ya. Apaan? Belum pulang dari kemarin. Iya. Nginep di mana sih Mas Aryo? Cukup. Bajunya masih sama. Gue belinya kodian bajunya. Gue malam ini mau ikutin gayanya Fuad kalau jadi langsung begini. Gimana? Pokoknya kalau Fuad begini otomatis 3.700. Fuck you lah. Anjir. My friend, tapi peraturannya hari ini pokoknya nggak boleh nyindir yang nggak ada di sini ya. Ya. Sorry, my friend. Ya Fuad kan ada di sini. Fuad ada di sini. Pada saat kita ngobrolin tentang social distancing, United itu contoh paling bagus. Kenapa lu Bang? Jauh jaraknya sama peringkat 2-3. Ya elah. Di mana di Champions? Yoi, dia di liga juga gitu. Dia tahu diri di 15, kesatunya jauh. Contoh yang baik United. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap kawal 1-6 ya kawan-kawan, jangan lupa itu. Kawan-kawan. Dia kalau udah mulai emosi langsung manggilnya teman, semuanya my friend semuanya. Padahal Hey, my friend. teman ke dia. My friend, coba semua duduk begini. Siapa tahu dapat 3.700. Kurang ajar nih, kurang ajar. Ya. Oke, yang pasti Gue kan enggak jadi yang terakhir nih ngomongnya di belakang layar. Lanjut deh, saudara. hari ini yang pasti Belakang lain sih udah gue mau bahas Fuad. Bukan, gue tuh ingat obrolan kita hari Senin. Gue sama Fuad kan lo tahu sendiri. Gue ingat obrolan kita hari Senin. Gue tadi kan udah Benci pengen. tapi cinta. Fuad tolong tanya, karena kalau siaran sama gue minimal 6.000 Fuad. Tadi nggak sama lu 5.800 gua. Iya kan belum 6.000. Belum, oke. Nah kalau sama gue minimal 6.000 Fuad. Ini udah mulai Nah bahaya. gitu dong gayanya. Boleh gini. Nggak boleh gini ke belakang, udah selesai. Tapi ini kayaknya kita rame-rame gini karena mau ngebahas big match ini ya. Big match, dan hari ini juga line up-nya ada banyak banget, ada 4 ya, pasti bikin kalian penasaran deh. Nah, gue tapi berdiri di sini soalnya gue takut lo nggak netral, Ji. Ya, gue ada Bang Fuad aman, netral. Iya. Kalau gue ada buat netralin. Apa itu? Kalau gue tuh tau Jiguja zaman dulu. Enggak, itu zaman tua. Jadi Iya. kadang-kadang saya sekarang Coba dong, jadi hari ini kuisnya karena kita mau bahas soal big match ya. Nesa ini sekali-sekali emang harus gue bentak. Gue selalu ramah sama Nesa. Intan udah kemarin di belakang. Gue tempat tangan diri. Sama siapa? Sama kos. Wah, berisik. Kenapa coba? Intan langsung. Aku kenapa coba aku? Songong. Kemarin gue siaran di Dagri sama Intan itu tuh masih shock ini, masih shock. Dibentak sama Iya. dia. Yang Lagian nontonin orang lagi ngomong berisiknya minta ampun. Baru dibentak Coach Justin udah kaget. Aku dibentak Bung Binder nggak kenapa-napa. Paling salam hari kemarin. Biasa aja itu, biasa. Langsung turun 2 kilo. Cuma tinggal belum Itu berarti nama kebinder 2 kilonya. Nama kotot sininya bisa. Ya netral, gue netral. Harus netral nggak dong boleh. Panji. Netral ya. Oke, kalau gitu hari ini kuisnya gini aja ya buat Jebret Tim. Kita akan kuis cerdas cermat. Ya. Nanti gue akan tanya ke Jebret Tim kira-kira momen paling tak terlupakan apa selama dulu MU Arsenal, tapi selain yang 82 ya. Ya, Momen tak betul. terlupakan apa menurut kalian? Musim gitu. Yang paling lengkap. musim kapan, kejadian Iya. apa, dan yang pasti bukan yang 82. Selain 82 itu tuh ya, menurut 2011 kalian ya? mau dari fans Arsenal maupun dari fans MU, menurut kalian yang paling memorable dari antara MU lawan Iya. Arsenal itu di musim berapa dan kenapa? Jadi yang 16 nggak boleh ya? Oh itu bukan bukan Arsenal ya? Oke, Itu sorry. yang Lupa 82, gua. Enggak. 61 pernah juga Arsenal. Enggak pernah sana, pernah Iya, juga nggak apa-apa, makanya. boleh. Nggak, sorry 16 bukan 61. Ah, Oke. Jadi kuisnya itu ya, nanti yang paling lengkap, paling menarik nanti dapat hadiah. Tapi dari udah lumayan banyak nih yang ngomong Iya, Indonesia. udah banyak. Udah lumayan banyak. Seperti Febri, halo, udah ini Nesa Lovers, siapa Oh, mantan Nesa? selingkuhan hadir. Nesa udah banyak. Iya. Aduh, bini gue tiba-tiba telepon. Bentar lu, gue lagi baca rundown tiba-tiba bini gue telepon. Bentar. Tapi kalau gue nggak ditanya Berarti sama Dia dia. nanya nih nanya. dia host dalam ini juga. Dalam pengawasan.
Kalau gua takutnya GeForce bilangnya dulu. siarannya jam 5 takutnya. Sebelum kita ngasih pendapat masing-masing dari memorable moment waktu MU lawan Arsenal, Dulu. kita GeForce dulu lah. Oh, GeForce dulu dong. yang Fast memorable moving. selalu. Iya benar, karena nggak terlupakan kalau GeForce ini. Fast moving automotive parts punya Indonesia. Buat kalian yang lagi nyari produk GeForce, langsung aja belinya di Tokopedia. Karena di Tokopedia ada potongan sampai dengan Rp200.000. Terus juga ada program yang namanya beli sekarang bisa pasang nanti dimanapun dan kapanpun. Ya. Tuh ada Instagramnya juga GeForce_ID. Cus Betul. di follow karena Miminnya suka bagi-bagi kuis nilai Rp300.000. Pasang sekarang beli nanti nggak boleh ya? Oh, Oh, boleh, itu ngutang Jangan bang, ngutang ngutang namanya. bang. Gila nih orang sosialita Iya. masih mengutang. Oke, itu tadi kita udah ngobrolin. Biasa soal- nonton loh itu yang punya. Kalau Siapa tahu ada program itu Iya, nanti. semoga Bapak mendengar. Ya itu mau WA Pak Wandi aja dah kalau begitu. Biar gampang ya. Pak. singkat aja, kalau Bang Fuad, lu memorable. dulu, lu dulu. Oke, kalau gua selain 82, paling yang gua inget itu adalah yang tragedi ributnya Keane sama Vieira di tunnel. Tapi yang paling gua benar-benar berkesan adalah waktu Ferguson nurunin 7 back lawan Arsenal dan itu juga menang, yang ada O'Shea, Gibson, Rafael, Fabio, Wes Brown. Itu 82 dong. Hah? Bukan, Enggak, bukan. 71, Itu itu menang menang 4-2 seingatnya 4-2, berapa ya? ya. Gue lupa. Itu 4-2 nggak salah. 82 itu juga sorry, ada itu 2-2 ajaib juga kan? Iya, cuma kalau itu Ya ini ada. kan bentar. Kalau kita bicara mengenang nggak peduli skornya apa, momentumnya, Iya, bukan iya. skornya. Betul, Iya, iya, betul. Kan gol-golnya juga Dan momentum. gue paling suka pas Van Nistelrooy dihajar sama satu Arsenal, Iya, iya, betul. ditampol-tampolin, wah itu Enggak sangat ditangkap. mengenang. Gue pernah tuh kayak gitu. Kenapa? Naik ke nampol kiper lawan, satu tim nyerang Ya gue nggak peduli, itu namanya solidaritas dari Enggak, Arsenal. gue cuma kasih tau aja. Ngajar Van Nistelrooy. I can feel Nistelrooy, nggak masalah. Nggak dimukul juga waktu itu, nggak berani kayaknya. Ya iyalah kalau mukul merah lah. Iya, tapi Tapi ya. itu aja kena hukuman 3 Iya, pertandingan. kalau Mas Mas Aryo. Iya, gue sebetulnya sama. Sama yang itu ya, Momentumnya yang karena ribut-ribut itu ya. memorable banget kan 0-0 sampai akhir. MU Penalti. dapat penalti, Gagal. Nistelrooy yang harus ngambil, gagal, diprovokasi. Cuman gue suka Nistelrooy-nya. santai. Bolos Tenang. banget Bolos. gitu loh Iya. dihajar-hajar. Tapi Bang Gede pengecut ya kayaknya. Cuma Kelihatannya kan Nistelrooy takut gitu ya. Si Kionnya kan ngomong karena sebelumnya pernah ketemu di Piala FA kalau Iya, nggak yang salah, ributnya semifinal. juga kan. Ribut juga. Terus sebetulnya udah minta maaf, udah maafin. Cuman kayaknya ketika gue mau salaman sama dia, Nistelrooy kali itu Nggak nggak mau. berani Iya, gitu. iya, iya. Katanya sih seperti itu gitu. Gua. Kalau Bang Bang Fuad. Fuad, Bang Fuad. Yang paling memorable, gol cungkilan Ose dong. Oh, iya. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Yang O'Shea. Iya, itu O'Shea loh. Itu gila. Gol Wiltord di Old Trafford juga. Yang ditanya gua selalu udah. Enggak, biarin gue juga lupa. Serah bebas ngomong. Gua udah. Serah lu ngomong apa. Gol cungkilan Ose ke Lehman. Itu skor akhirnya berapa Bang? Gue lupa deh. Itu lumayan menangnya 2-1 kalau 2-1 ya. nggak salah. Pakai Gila, jersey O'Shea hitam. bisa nyungkil Rayman. Arsenal itu Ya udah berarti kalau Justin tadi yang berantem, gue Mas- yang itu Mas aja ganti. deh. Yang mana? Gol Wiltord 1-0. Gol Wiltord, ya, Habis itu oke, juara di Old Trafford kan. Iya, Arsenal. deal ya. Dan satu lagi pas Lingard cetak gol Udah satu aja. nggak lawan Arsenal Satu terus aja. jogging. Iya, Yang iya. habis itu selesai karirnya. Biar mampus. Panji gue mau Iya kan? keluar nih. Iya, Gue habis mau itu keluar, udah. ntar kalau gue tiba-tiba keluar kan lo kaget. Hah? Iya kan? Mau Jadi keluar? gue bilang dulu gue mau keluar. Tapi di situ setahun nggak cetak gol. Tapi keluarnya pakai Nggak jas. asik. Nah, jangan ya. Oh, Desa mau keluar dulu ya, Kan keluar guys. dulu ya, dibolehin nggak? Boleh lah Udah, pasti ya. udah keluar Nah, kita soalnya. tutupin dulu karena Iya. nanti kalau Nesa keluarnya ketahuan jebretin nanti malu ya. Oke, kita Iya. tutupin dulu. Ya udah buruan keluar nggak usah balik lagi. Tutupin dulu. Ayo keluar ya. Tutupin ya. Woi. Yes, sudah kembali lagi setelah Nesa tadi udah crot, hasil keluar, dia kabur, udah nggak tahan kebelet karena dingin banget pastinya ya. Kita akan langsung ngobrolin, tadi udah disebut soal memorable moment dari MU lawan Arsenal. Kita langsung sekarang move on ke laga yang akan terjadi di akhir pekan nanti. MU vs Arsenal di Old Trafford.
Kalau ngelihat dari trennya, ya Enggak, gue masih terkesima dengan stage-nya di situ. Keren ya. Keren banget di Keren ya. situ. Keren. Coba tolong di screenshot itu stage-nya. tapi ngomong kenapa lu pakai celana pendek, Coach? Bukan aslinya. Oh, ini bukan asli. Asli ini pakai celana panjang. Ya, kenapa? Ini Abrar kurang ajar nih. Kenapa lu pakai celana pendek, Coach? Ini kan acara Karena biasa pakai meja kan, Fred. Gak ada yang bilang nggak ke gue nggak pakai meja. Abrar. Iya. Coach. Wah parah gue dikerjain. Abrar. orang Mas Hari aja sampai lupa pakai baju yang sama sama kemarin. Oke, kalau ngomongin dari MU lawan Arsenal. Ya sebentar. Kenapa nggak pakai meja? Mau coba treatment baru. Kan ada biar Ya dulu lah. lain kali Mbok yang ngomong dulu di WA. Nggak pakai meja coach, jangan pakai celana pendek. Bukan gue, katanya Abrar yang salah. Ya emang Abra sengaja. Karena kuisnya gue tebak terus, dia nggak bisa balas gue. Udah gitu kemarin kuisnya nggak ada yang bener kan? Iya. Bolanya ngaco Ya semua. sih, takut ketebak lagi. Iya. Oke, kita langsung ke to the point masalahnya. Mau gua samperin rumahnya Abrar. Jangan, kasihan. dong. Jangan. Tapi lo tahu dia kerja di mana? Tahu. Rumahnya di Pamulang, Bang. Sabtu suka main bola malu juga kan, Bang? Jangan. Oke, langsung to the point deh. Tadi nggak jadi to the point deh. MU lawan Arsenal, ngelihat trennya MU lagi oke di Liga juga belum kalah dari 2 pertandingan dan juga kemarin di Liga Champions juga so far so good. Tapi di Old Trafford dia sebenarnya masih belum bisa aman kan ketika di musim ini sudah 2 kali kalah lawan Spurs maupun juga lawan Crystal Palace. Sekarang dengan tren yang sudah bagus gini, apakah tidak akan ada tergelincir lagi Bang menurut lo dengan kondisi sekarang? Pede banget. Loh, kan gua sebagai fans MU gua angkat dulu. Fuad. Fuad dulu. Fuad, tolong jangan gini dong. Ntar cuma 3.700 Fuad. Ini udah lumayan nih, udah 4.000 nih. Enggak lah, 3.000. Nah, gitu dong Fuad. Sebenarnya jujur sebelum kemarin lawan Leipzig, Ya. gua agak khawatir. Ya, kenapa, pada Bang? saat United main di kandang. Karena hampir seperti kasus pada saat ditangani Mourinho yang dikit banget kemenangan di kandang Di Old kalau nggak Trafford, salah ya. ya, lebih banyak menang away. Dan United kemarin itu setelah main pertama lawan Palace kalah, Spurs Spurs juga kalah, kemudian sama Chelsea seri Seri. 0-0. Gua khawatir nih. Ya. Tapi setelah 2 hari yang lalu dia lawan Leipzig bisa menang, gua rasa harusnya mereka udah bisa menghilangkan beban gak bisa main di kandang, karena sebenarnya juga main di kandang musim ini tidak terlalu Nggak ada berpengaruh, penonton. tidak Iya, ada karena nggak ada penonton, gitu. iya. Cuma kan Nggak ada tekanan lah iya, ya. nggak ada Iya. tekanan. Cuma kan terkadang bola ini kan, ya lu percaya nggak percaya kayak ada mystical apa gitu ya Mas ya, Ya. beban lah segala macam gitu. Nah, setelah kemarin dia berhasil menang lawan Leipzig, gue yakin sih harusnya lawan Arsenal dia bisa menang. Oke. Dan satu lagi, PD mereka lagi naik nih. Ya, Karena De Gea yang di awal musim banyak orang bilang ganti Dean Henderson segala macam bla bla bla. Yang kita bilang di sini sama lu apa sama Bang Binder, gue lupa, enggak, gue kasih dia kesempatan. Kalau gue clean sheet Sama gue. sama lu ya, clean sheet lawan Chelsea. Oke. Leipzig clean sheet lagi, dan back four-nya Maguire yang tadinya bapuk setengah mati lu marah-marah segala macam orang-orang. Ya. Dan setelah lawan Arsenal juga banyak yang bilang istirahatin segala macam. Kalau gue bilang enggak, kalau gue justru kasih dia kesempatan to prove himself. 1-2 game, kalau emang udah nggak bisa, oke, lu parkir deh. Dan ini orang mulai menunjukkan bahwa gue masih bisa mengomandoin lini belakang, plus Fred sama McTominay kembali performa terbaiknya. Kayak musim lalu ya. Iya, jadi Fred back sama four-nya Matic aman. sekali. Iya, Fred sama Matic. Kemarin. Nggak, no. McTominay, Fred McTominay. McTominay Fred- Mas Sabto. Kemarin Fred. kan Mati diganti McTominay langsung hidup permainan. Karena Enggak, persentase yang lawan Leipzig. Oh iya, tapi Iya, kan baru tapi kan babak habis kedua itu diganti. Iya, baru. Cuma kan persentase kemenangan United pada saat Bruno dimainkan dengan Fred plus McTominay Terlalu lebih kenceng tinggi. nih. Terlalu kenceng suaranya. Pada saat dia dimainin sama yang lain gitu loh. Dan even kayak Suara lu mereka bilang terlalu Koci kenceng. bahwa Fred itu headless chicken segala macam sama Kevin De Beek. Posisi dia dibutuhkan bukan buat ngumpan, bukan buat shooting, bukan buat cetak gol. Tugas dia adalah melindungi back tengah dan 2 full back. Yang kalau kosong itu yang dia turun gitu loh. Dan karena emang kapasitas dia cuma itu, saat ini dia selalu main dengan average run tertinggi di tim. Jadi menurut gua sih nggak khawatir nanti lawan Arsenal harusnya bisa menang, apalagi Tapi lini. kemarin tinggian Van de Beek ya.
Iya, Ya, gua baikin Van de Beek Walaupun cuma cuma main 70 70 menit menit. main, 70 menit. tapi sama sama Dan Fred. banyak yang bilang termasuk yang di sebelah kiri dia nggak ngeliat Van de Beek main. Bahkan ada domba-dombanya yang nyaut ke gua, Van de Beek nggak main. Gua bilang TV lu rusak kali, gua bilang gitu. Karena dia nontonnya Juve Barcelona kan. Iya. Enggak, no. Gue nonton dua-dua. Bukan lo. Gua bilang yang ada yang nge-tweet Gua ke ngomongin yang gua, lain, Van de Beek nggak yang main gitu loh. Yang suka Ya, ketawa kayak- tiba-tiba iya, ya. kayak kata Mas Aryo gitu. Bener, cuma 70 menit main. Average-nya dia untuk lari itu Sama sama Fred. lebih tinggi di atas Fred. Iya, lebih tinggi. Oke Mas Aryo lanjut. Gitu. Kalau ngeliat Arsenal yang juga sekarang inkonsistensi ini. Kalau gue mungkin mau nambahin MU dari sisi tadi Fuad bilang De Gea. Ya. Gue bilang turning point dia pas lawan Newcastle. Oke, yang kemarin Yang dia save-nya bisa gitu. save itu, abis itu kan mereka ngegolin, terus dari situ dia selalu bisa melakukan save-save yang bagus. Lawan Leipzig kemarin kan juga Iya, sundulan Betul. satu, ada dua. save penting lah yang bisa dia lakukan. Itu secara nggak langsung nambah PD-nya Moralnya naik. pemain belakang United. Lalu bicara Fred, ya gua harus akuin sih dalam beberapa pertandingan pas dia main Ya. permainnya bagus. Energik banget Karena ya. kan kalau diberi kesempatan, tapi gua nggak suka kalau dia main start dia sama McTominay. Ya. Karena ketika ngebangun serangan agak sedikit putus. Nah, itu nggak pernah dibahas. Yang dibahas cuma bertahan. Kalau dari belakang asli bola dioper ke mereka ngebukanya tuh agak bingung transisinya Iya, tuh betul. lambat kalau dia main berbarengan gitu ya. Cuman Setuju. kalau ada Matic itu Fred hidup banget. Jauh lebih hidup ketika dia bersama McTominay. Mungkin ketika babak kedua baru McTominay gantiin Matic mungkin lain cerita gitu. Cuman ketika start United tuh nggak bisa melakukan start yang bagus ketika mereka Build up dari bawah, ya. main berbarengan. Jadi Fred emang salah satu pemain yang gua anggap kunci. Tapi kalau gua menantikan laga nanti, gua menantikan komposisi Yang diturunkan oleh kejutan yang apa akan lagi? diturunkan oleh. Nah itu kejutan-kejutan yang ternyata kemarin Bruno nggak main, kemarin Rashford nggak main, ternyata bagus banget juga gitu loh di pertandingan lawan Leipzig itu. Pogba bisa menjadi motor, begitu Pogba tenang. justru keren Dan main. posisinya Keren Iya. banget mainnya, operan. Ini kayak ngeliat dia waktu di Juve ya, bisa main di Greenwood kiri. kan juga asis dia Iya, kan. betul. Bola-bolanya tuh yang betul-betul kita ngelihat Pogba yang dulu lagi. Jadi ketika macet di satu sisi, sekarang dia punya backup plan nih, enak nih buat Ole nih. Jadi kalau orang bilang, bahkan pundit-pundit di sana ya walaupun kebanyakan pundit United ya, mereka bilang tim ini sudah komplit. Dalam artian rotasi yang dilakukan Kedalamannya cukup itu ada ya. itu bisa sisi positif terus gitu loh. Nanti diganti babak keduanya mereka mau nambah ngegas, masukin Rashford lagi sama Bruno mungkin di babak kedua. Ternyata works, mereka makin kenceng gitu kan, bukannya ngedelay tapi makin menambah. Woi, muka gue kok nggak kelihatan? Itu ada enggak kelihatan. Ini kan ada dari TV-nya Kalau gue bilang 280 menuju mati. Fred sama McTominay itu yang bukan ditugaskan untuk membangun serangan mas. Kayak tadi gue bilang dia mematahkan serangan lawan plus menambal lubang-lubang yang ditinggalkan sama fullback plus carelessnya dua back tengah gitu loh. Ya, itu enggak cuman ketika mereka harus menyerang. emang agak lambat Agak ya. transisi ya. Satu, Lama. karena gini, satu kemarin Pogba main bagus, gue setuju. Cuma gue masih kurang serak, justru dia agak lama ngedelay. Di Ya. bola di dia tuh lebih sering lama gitu loh. Modelannya gitu ya. Iya itu dia, tapi kalau mungkin nanti lu mainin Bruno sama mungkin nanti Mata bisa jadi beda. Karena sekarang yang jelas komposisi back four udah paten. Teles oleh kena Covid, jadi sampai Covid. 14 hari ke depan nggak akan main. Ya. Gua rasa Oh, Ole kena akan Covid. mainkan, Covid, iya Covid. Teles. Ole akan mainkan formasi yang sama nih. Ya. Back forward. Ya nggak banyak pilihan juga. Ada dia punya Tuan CB. Tuan CB. Jangan Ya salah. konsep kan nggak bisa lu handelin lawan tim-tim besar. Bocah ini baru sekali main bagus. Nggak bisa lu merasa bahwa dia akan pasti main bagus. Pasti dia cadangan. Iya, PSG ya? maksud gua kan dia masih punya backup kalau dia Oh mau main iya, 3 back gitu untuk- ya. Tapi untuk untuk musim saat yang ini panjang, enggak dia kedalaman patenin squadnya itu. ada gitu ya. Justru di tengah ini sekarang menurut gua Ole punya banyak opsi kayak tadi lu bilang. Lu mau pairing siapa? Fred McTominay, oke. Fred Matic, oke. Ya, lu mau pairing siapa? Pogba sama Bruno bisa. Lu mainin Pogba sama Van de Beek Matic. bisa. Pogba Matic Banyak bisa nih juga. opsinya di tengah. Di striker kalau lu main tetap 4-4-2 diamond, lu bisa pairing nanti Rashford sama Cavani atau Rashford sama Greenwood karena Martial masih nggak main. Ya, Bahkan mungkin setelah ini dia akan coba 4-3-3. Tergantung lawannya juga ya, menyesuaikan lawannya Iya, siapa. dia akan coba 4-3-3 kayak mana dia main menit-menit 80 ke atas ya, Ya. kalau gua nggak salah ingat lawan Leipzig. Itu kan dia mainin Cavani di kanan, 80-an masuk. striker Martial, kirinya si Rashford. Dia coba ini semua. Ibarat kata gini, lu yang tadinya kritik gua, lu bilang Van de Beek apa nih? Gua mainin ini Van de Beek sekarang striker. Iya, dia kasih tuh. Iya, lu kasih. Lu mau lihat gua mainin tridente gua punya ini gua mainin sekarang tridente gua gitu loh. Dan Leipzig itu tes yang cukup bagus. Betul. Bukan tim kaleng-kaleng, mimpin, Organisasi organisasi main bagus. bagus. Dan gua bilang cuma di poros salang ya karena aku kemarin gak siaran. Gue justru senang kenapa MU kemarin lawan Leipzig karena Leipzig tuh asal main keluar dia selalu main 3-4-3.
Iya. Ini yang diharapkan Ole, karena dia bisa dibilang bisa menyerap tekanan orang untuk dia balikin menjadi serangan Counter balik. reaksi ya, reaktif. Karena dia punya pemain-pemain Oke, cepat. gue gitu. setengahnya gue nggak setuju sama lo. Nggak masalah. Ini gue jelaskan. Tadi kalian berdua terus yang ngomong, gue diem terus. Sekarang gue minta waktu, gue jelasin. Boleh. MU sampai gol terjadi itu di menit keberapa? 20-an yang Greenwood. 20. Greenwood. Main keren, layak unggul. Habis itu nggak kelihatan, diserang terus. Ya, di babak Oke? pertama, ya. Jadi kita pilah, kita nggak bicara 90 menit. Ya. Gue nggak tahu apakah kita nonton match yang berbeda ya, seperti yang di adminnya Porosalang bilang. Gue bilang MU keteteran Di babak pertama. setelah 1-0 Ya. sampai half time. Oke? Ya. Masuk ke babak kedua. Ya. Ya. Van de Beek sama Fred lari paling banyak, sangat kelihatan. Karena larinya kayak Kip Sonderkop, kepala ayam tanpa kepala, asal lari, oke? Kalau Fuad bilang tujuan mereka bukan menyerang, tujuan di atas kertas itu. Cuman pada saat mereka pegang bola, mereka maju ke depan, berkali-kali salah passing. Justru di posisi yang Fred sama McTominay itu sangat rentan untuk di counter. Bahwa tidak terjadi gol itu salah RB. Oke, Roti bakar. Roti bakar. Sama hebatnya defense MU. Kemarin gua akui hebat. Tapi kalau dibilang MU menang 4-1 karena main hebat bla bla, gua nggak setuju. 5-0. Karena kalau lu atau 5-1, kalau lu menang 5-0. hebat, kalau lu 5-1, Dia that's why nonton gue game selalu lain, bilang, terutama sama fans kardusnya MU yang berkeliaran di TL gue, kalau lu menang 5-1, kesebar dalam 90 menit, Ya. baru lu mendominasi. 4 gol itu setelah Rashford sama Bruno masuk. Ya. Dan itu perbedaannya luar biasa, murni karena kualitas dua pemain itu. Masa sih nggak cuma dari keseluruhan whole Enggak, timnya juga? bentar. Oke. Pada saat 2-0 sebenarnya game udah selesai. Kenapa? Mereka lebih mengambil risiko, lebih ke depan. Ya. 2 gol Rashford itu counter loh. Betul. High 1 defense. gol penalti loh. Ya. Ya. High defense. Ya, Betul. high defense, High betul. defense banget. Dan itu bisa dimanfaatkan kembali lagi. Rashford, kalau lu bilang Ole hebat, mungkin hebatnya Ole. Membangku candakan Rashford, membuat dia Lebih segar. bukan. Iyalah. Kompetisi Cywar. ya, kompetisi. Tapi Ibarat lebih lu segar bukan, juga sih. kalau lu main jelek bisa dicadangkan. Iya. Iya. Kelihatan banget Rashford ini mau balas dendam. Eagerness-nya itu kelihatan. Tinggi. Ya, dan dia layak jadi man of the match walaupun main dikit. Karena dia membuat pembeda gol kedua. Bukan keempat, kelima. Enggak. Tapi gol kedua Itu yang game sangat over. krusial. Itu game over. Dan itu murni Bruno. Soal Van de Beek, berkali-kali gue bilang, gue tidak pernah bilang dia jelek. Tapi persepsi dari fans MU, rata-rata fans MU ya, kan dia bisa membantu Bruno, Ya. memberi finishingnya bagus apa. Fungsinya bukan di situ. Bukan. Kalau lu bilang fungsinya kerja keras, Ya. menahan Jaga kestabilan keseimbangan tim. menahan Serangan serangan lawan, lawan. gue setuju dan itu memang terbukti. Beda tipis sama Fred lah. Cuman pelatih yang hebat, Fuad, kalau dia tahu Fred akan main asumsi lawan itu, pemain lainnya itu akan di cover main to main, dia biarin Fred pegang bola. Dan Fred pada nggak bisa saat dia pegang pegang bola. bola, itu ada gap di tengah yang bisa dimanfaatkan. Kan kembali lagi strategi. Kita tahu bahwa Fred etos kerjanya bagus. Lu jangan suruh dia ngumpan. Ya, umpannya jelek banget. Gua sepakat. Dan posisinya itu sangat strategis. Pada saat salah umpan berkali-kali kena counter. Iya, Betul. itu Nah, membahayakan. itu bahaya, Iya. itu bahaya. Sering sloppy sama kalau Ya, Fred kan. that's why kembali lagi, gue nggak tahu sehebat apa Arteta sekarang, membiarkan Fred yang pegang bola Ya, untuk membangun serangan. Iya, kalau pelatih cerdas harusnya dia membiarkan Fred yang nguasain. Cuma masalahnya fungsi Fred kan bukan itu. Iya, betul. Jadi emang Cu- begitu dia dapat, lu kasih aja ke pemain Iya. dekat. Lebih kurang begitu Iya. instruksinya Ole. Iya, gue paham intinya Oleh, tapi kan pelatih lain juga bisa punya Iya. strategi, ngerti nggak? Iya. Jadi yang lain yang penting-penting kayak Bruno, kayak Pogba, Lu biarin. di cover, biarin Fred yang ke depan. Iya. Ya. Berarti ini Oleh kayak taktik dong coach sekarang. Dia berapa pertandingan? Tapi kalau tadi misalnya lu bilang Satu, kayak taktik tidak bisa di parameternya hanya 1-2 match. Iya. Tapi yang gue bilang definitely Oleh belajar dalam arti ada positif. Setelah Spurs iya. Iya. Dan dia lebih berani. Setelah Spurs iya, Dia gue lebih setuju. berani. Dari lawan Newcastle, dari lawan beberapa match lah PSG. di luar skor ya. Iya. Definitely Oleh belajar.
juga tentang bukan hanya sistem ya. Maksimalkan pemain. Pelatih ini kan kayak setengah psikolog juga. Iya dong. Dia membangku cadangan Maguire, dia membangku Pogba cadangan juga Pogba, sempat. dia membangku cadangan. Itu sebuah strategi. It's a part of tactic. It's part of tactic. Setuju. Dan itu gua udah bilang dari ya, dulu. itu setuju dan sebelum-sebelumnya kan nggak pernah kelihatan Fuad. Sebelum Maguire pandemi yang kelihatan. main jelek tetap itu. Sebelum pandemi Fred McTominay jadi pilar. Lu boleh cek statistik. Iya. Gitu. Bukan, maksud gue banyak pemain jelek terutama Rashford, Pogba dan Maguire Iya. selalu dipasang terus. Itu kayak gue bilang sebelumnya bahwa kepercayaan pelatih dia tahu how to handle anak-anaknya. Mungkin. Kapan gue mesti istirahatin, kapan gue geber main. Mungkin. Gitu loh. Tapi kalau gue bilang dia terlalu menganak emaskan. Udah berkali kita bahas Pogba, Maguire, bahkan gue berkali ini harus sekali-sekali dicadengin. Dan ternyata dia lakukan. Maguire 2 match ya atau Nah, satu match. kalau Maguire cedera. Oh, Satu itu match, cedera. cedera Ya, yang at least dia pernah 1 match nggak main. Pogba berapa kali dicadangkan, Rashford dicadangkan, dan ternyata ada efeknya. Pada saat mereka bermain, berikan Van de Beek kesempatan untuk bermain. Kalau gue bilang ya, Ole itu tahu kualitas Van de Beek, tapi dia hanya ingin memotivasi justru Pogba sama Bruno. Iya dong. Tempat lu bisa hilang kalau lu main jelek ada gua. Exactly. Semua kayaknya. Dan dikasih ada dan Cavani pun kan. Sekarang Enggak juga. langsung inti Iya, loh. Kita berharap Cavani inti. Iya, Sorry. iya. potong. Dan Martial kan jadi bagus juga lagi mainnya maksudnya. dan ada terbukti Van de Beek memang nggak bisa gantiin. Ya. Sesimpel itu. Belum bisa Belum. gantiin Bruno Nggak maksud bisa. gua. Kualitasnya Bruno is different. Oh iya, maksudnya Kalau gantiin Bruno menggantikan. apa? Iya, Nggak bisa. kalau gantiin Bruno Tapi nggak. variasi taktiknya jadi berbeda permainan. Ya, Ketika Van de iya, Beek berbeda. Kalau Itu berharap bisa, dia main betul. kayak Bruno ya Nggak bisa. Tapi Cuma taktiknya kalau- akan berubah Cuma ketika Gue kalau- tadi nge-tweet di itu, MU bisa bermain dengan 4-3-3 diamond, Ya. dua Bruno di 4-4-2 belakang, diamond. ya, 4-4-2 diamond. 4-4-2 diamond. Fred gelandang tengah, McTominay kanan, di Enggak, belakang enggak, Pogba enggak, kiri. enggak. Itu yang dia buktiin kemarin. Enggak, bukan, gue bilang gue. Oke. Bisa. Gue yang itu. Pogba di area kiri, Ya. Van de Beek di area kanan. Dengan satu Bruno DM. di tengah. Dengan satu Ya, DM, DM-nya bisa Bruno di Fred. belakangnya 2 Ya. striker. Cuma dia akan belum berani mencoba Riskan. membiarkan Nah, Fred mungkin sendiri. dia nggak berani. Karena tadi kan lu bilang ini orang headless chicken. Dia perlu orang, kalau ini orang kehilangan bola yang cover siapa? McTominay Iya. punya itu. Nggak ada, iya. Atau dia punya Matic Riskan yang di lebih defense tenang. itu. Nah, kayak tadi kata Mas Sabto. Atau dia nggak main. McTominay atau Matic yang jadi Iya, dia. atau kayak tadi kata Mas Sabto, kalau Matic kelebihannya adalah dia lebih tenang dan dia cepat ngalirin bola. Jadi transisi lu cepat. Gol lawan Brighton, Betul. berapa gol yang Itu sebelumnya udah, lu lihat. udah dari musim lalu gue bilang, kalau lu tahu gue suka banget sama Matic. Matic Gua tahu, pemain iya. penting sih menurut Tapi gua. kalau tadi lu bilang itu murni karena kualitas individu pada saat lawan Leipzig, gue bilang enggak. Itu justru emang strategi dia untuk mengabsorb, dia tahu kualitas pertahanannya dia. Kan ada tim yang seperti itu, Mas, bener nggak? Ya, Lu ada, biarkan ada. lawan lu nyerang, karena gua pede dengan kemampuan gua. dengan Pada serangan saat balik. Muhammad Ali dia main tinju, dia biarin tuh George Foreman, Capek John dulu. Fraser. Iya, paham. Pukul sampai capek, abis That- itu tinggal gua yang hajar. That's why Itulah ini dia. melihat dari perspektif yang berbeda Iya. aja. Kalau gue Gitu, bilang gitu, itu justru gitu, strategi ini dia gitu untuk aja. begitu babak pertama dia bisa bertahan, Iya. maksudnya dia bisa menahan gempurannya Leipzig dan dia lihat ini tidak terlalu istimewa juga mainnya gitu Iya. ya. Babak kedua menit Enggak, 70, menit sekian. Leipzig gue bilang, bangun serangannya keren banget, sekali cepet. Seperti Cuman akhir umpannya sampai finishingnya hancur. Nah, itu yang Finishing hancur and passing hancur. Cuman di sisi lain ya, Ya. kualitasnya itu pemainnya kan biasa banget. Ya, cuma Bahkan mereka justru sangat itu kolektif. hebatnya Nagelsmann, dengan kualitas biasa, dia bisa bersaing di Bundesliga. Nggak jadi juara ya, tapi bersaing. Ya, paling nggak mengganggu Munchen. Ya, mengganggu. Itu kan udah luar biasa. Karena kalau lihat bener-bener contoh Upamecano lah. Berapa striker di dunia lu bisa lihat yang ikut membangun serangan? Kalau lu yang mendekati Back. paling Ramos, Back. center back, paling Ramos Ya. yang ikut. Yang lain nggak ada. The problem dengan Upamecano is passingnya hancur, Iya. crossingnya hancur, passing hancur. Dia bisa bawa bola Tapi dia berkali-kali lewatin garis tengah Iya, untuk bisa bawa membantu. bola. 2 hari yang lalu tuh ada menit 60-an apa yang dia bisa matain serangan United dari sisi kanan United. Dia menang duel, dia bawa sampai lewat garis tengah segala macam. And passingnya pas depan kotak penalti jantung tuh dipotong sama Fred, udah habis. Bentar, ini Mas Haru diem aja nih. Kita tadi mulai ngangkat-ngangkat MU nggak adil. Kalau Arsenal berarti nggak ada sisi positif ya sekarang di tengah inkonsistensinya dia. Bahkan Justin pun udah mulai sedikit hopeless melihat kalau nggak ada perubahan taktik dari Arteta. Emang, tapi kan Arsenal musim lalu ketika memang orang juga nggak menjagokan bisa menang lawan City, bisa menang lawan Liverpool di awal musim. Lawan kan MU. Community Shield juga bisa menang. Iya. Artinya Ya, apakah dia- Arsenal se-inferior itu?
permainannya tuh bagus ketika dia lawan justru tim yang bagus gitu. Ketika MU bagus ya nih, ketika dia harus bereaksi, ketika dia harus berpikir lebih karena dia sudah lebih tahu dari sisi permainan lawannya seperti apa, dia bisa melakukan kontra terhadap itu gitu. Tapi ketika lawan yang dia harus berinisiatif untuk bisa membangun serangan segala macam, itunya tuh belum jalan dari Arteta karena memang komposisinya menurut gua sampai sekarang pun belum dapat, walaupun Partey udah masuk. Dia nggak berani juga, dia terlalu takut kalau gue bilang. Terlalu chicken lah, main 4-3-3 banci itu bener gak banget. Arteta kalau gue bilang, pilihan pemainnya kan udah pilihan dia. iya betul. That's why yang gue kritik bukan pemainnya, tapi pelatihnya. Arsenal cuma punya satu peluang meraih poin di MU, seri atau menang itu dengan satu cara. Apa itu? Main Defense. bertahan, Counter, reaktif. bukan main 3-4-3. 3-4-3 kayak waktu lawan City sama Iya, Liverpool musim iya. lalu. Itu gue udah bilang dari dulu kan. Jadi biarin sebenarnya megang gaya inisiatif. ini menyedihkan untuk gue. Karena harusnya kalau gue bilang Arsenal lawan MU pun, MU kan pasti menyerang. Iya. Artinya ada space. Arsenal harus berani main 4-3-3 tapi bukan 4-3-3 banci satu lini. Benar-benar menempatkan Ceballos di belakang Lacazette. Tapi berani nggak? Feeling gue sih nggak berani. Feeling gue dia main 3-4-3 karena satu poin di Old Trafford itu sebuah kemenangan. 3-4-3 berarti Partey sama Saka tengahnya. Dan Kalau bisa sih Partey El Neni. dan 3-4-3 Arsenal itu cukup bagus sebenarnya ya. Dia Iya, main tapi Liverpool gitu kan. Dia nggak terlalu textbook Fuad. Semua orang punya zonanya masing-masing, very organized. Kalau Iya. bola kesini nggak ada kreativitas, gayanya- nggak ada overlapping, nggak Gaya ada yang apa, diadopsi sangat dari sedikit. dari Pep. Monoton banget. Dia kesini pasti Iya. kesini, ini kesini Iya, pasti. itu- Karena the problem is di Pep selalu punya pemain kreatif. Nah, Arsenal nggak punya. betul. Nah tapi sekarang kalau ngomongin Arsenal sendiri kan Arteta juga kayaknya masih bingung nih nyari komposisi Memang. paling bagus di lini depan terutama ya karena dia sering dicoba ke Tiar, ada Willian, ada akhirnya Pepe, bahkan Aubameyang pun sekarang setelah perpanjang kontrak udah hilang nih. Ya walaupun dia masih ada kontribusinya lewat assist ataupun juga ngasih apa ya membuka ruangan. Cuman kan yang diharapkan dari Auba ketika dia perpanjang kontrak ya tajam lagi kayak musim lalu. Ini sekarang ada apa dengan Auba? Mas Aryo dulu Mas Aryo. Iya, ya he's having a bad Kayak game Ozil lagi nih. berturut-turut lah. Maksudnya kalau lo seorang pemain bintang, menurut gua lo nggak akan kehilangan Momentum atau sama sekali gitu. Maksudnya lo jadi goblok di musim itu tuh harusnya nggak terjadi pada pemain bintang gitu, kecuali yang newcomer gitu musim lalu ini. Tapi dia kan membuktiin setiap tahun selalu konsisten. Di musim ini dia belum mendapatkan Belum ada gol, ya. konsistensi itu. Cuman kalau tadi lu tanya siapa yang di depan yang layak, menurut gue sih Willian tetap layak Yang sebagai paling gua takut nanti. masih Willian, Lacazette dan Auba ya komposisi Willian. terbaik. Willian Lacazette Auba. Kalau gue bilang pemain inti dia itu sebenarnya udah fix. Oke. Kiri Auba, kanan Willian. Nah tengahnya Laka sekali-sekali Iya. PP, Auba digeser ke tengah, oke? Dan tengahnya 4. Kita bicara 3-4-3 ya. Oke. Itu juga udah jelas. Nah sekarang mungkin Ceballos sama Partey yang dimainin. Saya udah jelas Saka atau Bellerin. Tierney. Ya. Hanya it's not about Menempatkan pemain atau 3-4-3 atau 4-3-3. Tapi terlalu textbooknya ini yang gue gedek. Lu udah tahu seperti yang lu bilang tadi, mainnya udah kayak City zona. Tapi kalau lu nggak punya kreativitas, lu tidak bisa berharap Ceballos main kayak Ozil, main kayak Kevin De Bruyne. Tapi dia bisa memberikan passing. Iya kan? Berarti lo mempertanyakan Arteta dong ya? Gue mempertanyakan Arteta. Maksudnya kan kita berharap di musim ini dari apa yang belajar di musim kemarin, dia Betul, ya kan? betul. Dari semua pelatih termasuk Ole, Arteta, Koeman, gue kasih mereka kesempatan lah. Ole sudah awal-awal main bagus. Gue puji juga permainannya keren. Sampai sebelum Bruno Fernandes, gue kritik juga kehilangan banyak poin tidak merubah Tapi strategi. dia bisa recover. Iya, Bruno datang, gue puji juga. Bisa bounce back. Iya, nah sekarang Arteta nggak pernah gue kritik, gue kasih kesempatan karena tahun lalu kan bapuk pemainnya. Ya. Main 3-4-3 gue merem lah. At least dapat poin FA dan lain-lain. Sekarang kan dapat Willian, dapat Gabriel, Saliba yang nggak dimainin, Partey. Ceballos dapat lagi. At least harus ada perubahan dong. Ini udah match ke-6 ya, Tar. Nah, match ke-6. nah, buat match 7 buat MU 6, buat MU 6. ya 6. Perubahan apa yang lu lihat dari 6? Nothing. Iya dari Arsenal. Selalu 3-4-3, terus 4-3-3 Partey banci. masuk, 4-3-3 banci. dirubah 4-3-3, tapi 4-3-3 nya banci. Tiganya flat di tengah. Gimana?
Ada satu screenshot di Twitter gue lihat. Cuman berharap dari wingback Ya, doang. lawan terakhir lawan Leicester. Leicester. Leicester kan bikin 2 lini yang 4 sama 5. Ya. Di antar lini Nggak kan ada ada yang ngisi, space. nggak ada yang ngisi. Nggak ada yang ngisi. Ya. Gimana lu mau main sekarang? Berarti, Nggak? berarti emang pemainnya kurang cerdas, berat. Bisa Ya, jadi. atau emang instruksinya nggak boleh terlalu ambil risiko. Oh, jadi emang instruksinya Ya, nggak lebih bisa. main aman. Tapi kalau Bang Fat lo kan kemarin juga sempat memprediksi di YouTube lo di Portosalang kemungkinan mainnya Ole akan seperti apa. Kalau menurut lo di komposisinya akan ada kejutan lagi nggak menghadapi Arsenal nanti? Apakah akan kembali ke 4-4-2 kayak kemarin 4-4-2 Diamond. atau akan pakai 3 back? Gue bilang 4-3-3. Enggak, 3-3. karena bisa jadi dia mungkin bisa jadi pakai 4-2-3-1 Ya. ya dengan Rashford di kiri, Ya. Cavani, kemudian si Greenwood dia mainnya di kanan. Karena Ya. Greenwood ini kan dia parkir nih kemarin, Ya. ada Wah, kasus itu juga segala tuh. macam. Berapa gitu ya. match parkir ya? Betul. Keluar tuh kemarin mainnya bagus Ya. lagi. Fresh banget ya dia. Kemudian dia akan mainin Bruno yang lebih segar. Ya. Pasti masih akan mainin Fred sama McTominay karena sangat safe. Ini safe netnya Ya, ini ya, saat ya, ini. ya. Kalau main 4-2-3-1. Ya, dan sekarang kalau lu lihat MU ini moralnya lagi tinggi, tim itu tidak ada kebersamaannya tinggi. Iya, betul. Lu lihat dari penalti Setuju. kemarin yang dia Bener. dapat. 3 match beruntun menang itu membuat percaya diri Dan meningkat. apa ya rasa kekeluargaan itu. Iya. Lagi bagus. Penalti sih itu Rashford bisa ambil loh untuk jadi hat trick. Iya, Iya. iya Apa yang penalti ya. terjadi? Enggak. Iya, iya. Dia iya. ngasih ke Martial. ya. Iya. Yang lagi butuh PD. Butuh Iya, iya, pede, iya, benar. iya. Bahkan Bruno nggak ngambil sama sekali. Bukan masalah Bruno Iya. karena udah gagal 2 Iya, kali iya. enggak. Rashford lu lihat harusnya dia ambil itu buat jadi hat trick. Martial yang ambil step up. Dan Rashford bilang di after match itu bahwa gue selalu yakin kalau Anthony yang ngambil. Dan ini rupanya mereka udah bicarakan sebelumnya. Kalau nanti dapat penalti, Ini nggak ketukar kan? Anthony yang ngambil. Ketukar. Ini Itu mereka punya lu, udah kan? bilang. Jadi dari Ini sisi udah gue moral minum, tim goblok. United lebih tinggi. Gue ngomong. Marahin dia. Ini rebutan minuman. Dia motong. Rebutan minuman. Jadi dari sisi moral tim sih Gua memang naruhnya gini United lebih unggul. Bisa jadi dia pakai 4-4-2 Diamond lagi, Ya. atau kalau dia mau ngasih elemen of surprise, dia mainin Cavani dari awal dia main 4-2-3-1. Bisa jadi sih ada kejutan lagi. Gue bilang sih lebih fokus ke 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Kenapa? Dia juga sadar, walaupun Arsenal sekarang lagi drop, Ya. kalau Arsenal dulu 3-4-3, peluang itu pasti dapat. Dapat, Tergantung ya. efektivitas. Dan terbukti bahkan MCT Liverpool aja bisa dikalahkan, Chelsea bisa dikalahkan. Ya karena dengan 3-4-3 kan, bukan dengan 4-3-3. Nah di situ mungkin pasang Grendel yang lu sebut tadi, Fred sama McTominay Pelapis backnya. ngebahas serangan Selalu bisa serangan balik Transisi aja. serangan balik ya. Mas Iya. Aryo ngeliat akan ada komposisi kejutan nggak dari MU di lawan Arsenal nanti seperti apa kira-kira? Kemarin yang Juventus bener tuh katanya kalau kata Ibrit. Komposisinya. Kalau komposisi MU mah dia mulu yang bener. Ya bener ya. Dia menjiwai banget. Menjiwai MU. banget Cuman ya. kalau gue preferensi ya, kalau gue Oke. selalu kan gue bilang kalau Fred sama McTominay itu tiap main tuh gue nggak pernah melihat kalau dari sini kan harapannya Ya. MU kan akan membangun serangan, MU akan menjadi inisiator lah Ya, dari sisi permainan. Gue tidak melihat itu gitu ketika Fred dan McTominay main. Salah satu kalau gue korbankan salah satu. Matic ya. Salah satu Matic. Gue juga prefer Matic. Ya mungkin bisa jadi dia mainin Matic sama Fred atau Matic sama McTominay, Ya, bisa Betul. jadi. Karena berapa kali gue lihat begitu dapat bola kena pressing nggak Iya, jalan, mati, ya, bener-bener memang. mati. Cuma kan lini tengah Arsenal sekarang juga tukang ribut. Saka, terus Partey, Partey. gelandang-gelandang bekerja. lu perlu duel di sini gitu loh. Matic untuk itu udah agak kurang. Lambat soalnya. Iya. Udah agak lambat. Cuma memang Ya, itulah plus minus Tapi kan reading gitu the loh. game-nya luar biasa. Ya, Iya, betul, makanya kan setuju. plus minus Setuju kan gue. gitu loh. Karena Dilema lah. dilema. Iya. Jadi lu mau mainnya apa nanti nih Iya. gitu loh. Lu mau main yang lu benar-benar beradu di tengah nih, menang duel di situ sambil berharap bola nyampe ke Bruno kemudian dia akan distribute gitu ya. Atau memang lu udah berani ngebangun serangan dari bawah, yaitu lu taruh Matic pasti. Iya. Atau bisa dia main 4-4-2 Diamond lagi, dia taruh Pogba, Matic, Fred, Bruno. Sebenarnya tergantung skor. Kalau seandainya masih 0-0 atau 1-1, 15 menit mungkin dia buat perubahan lebih ofensif. Enggak, dia akan Kayak lawan Chelsea. Dia Ini akan babak buka kedua lah minimal. Iya, babak kedua. Kayak lawan Chelsea 15-20 menit terakhir lebih Berdiagas. ofensif. Tapi Iya. Chelsea-nya Iya. malah makin nggak mau main ya. Iya. Oke, prediksi aja. Prediksi kira-kira menang apa kalah? Arsenal tadi lu bilang menang apa? Seri aja dia Ya, menang. di atas kertas dengan segalanya at this moment Seri. MU lebih unggul. Oke, Mas Aryo.
Jangan takut gitulah. Kan baru sekali kemarin salahnya yang itu. Barcelona. Ya, MU yang kemarin MU Oh, MU Leipzig ya. Leipzig. MU menang lah, masuk peringkat 14. 15. Kardus lu mas katanya. 15. Menang. Menang ya. Menang dan clean sheet. Asik. Kita semua bilang 3-3 MU menang. Semoga kita salah. Tadi kalau udah Mekos ini jangan bilang lah. Tapi kalau tadi kan gue sedikit bahas sebelum kita pindah ke Chelsea, artinya sekarang Dean Henderson masuk pun juga memberikan kompetisi yang bagus buat De Gea kan? Karena masuknya Dean Henderson juga membuat sekarang De Gea pun lagi lebih ngerasa Harus lebih itu ya. aware, Iya, harus udah lebih- bukan keluar dari zona nyaman lah ibaratnya. Ya itu kan di atas kertas, Iya, Ji. iya. Dan Nggak, itu- tadi kan lu bilang kompetisi itu sangat bagus. Oh iya betul betul. Dan itu Nah, juga yang terjadi sama Luke Shaw. Lu Ya. lihat Luke Shaw main dari lawan Newcastle. Oh, iya. Sorry, dari lawan PSG. Ya. Iya. PSG dia bagus, lawan Chelsea dia bagus mainnya. Kemarin lawan Leipzig juga dia. Bahkan lawan Leipzig 2 hari yang lalu tuh menurut gua secara tidak langsung Ole pakai 3 back. Matic itu lebih banyak di tengah belakang Ya, loh mas. ya. 2 wingbacknya ini, fullbacknya Shaw sama Ke depan, Wan Bissaka ya, ya. banyak banget main di atas. Ya. Jadi dia tahu si Leipzig ini main high defensive line, Ya. gua jabanin. Ya. Gitu loh. Justru memang benar kayak gue bilang, De Gea kemudian terutama Shaw itu mainnya mulai bagus. Show Mainnya udah bagus tele, banget. semuanya sekarang udah punya Punya, yang makanya lain. tadi bentar, gua bentar, bilang, bentar. Ini kan di atas kertas. Iya. Apa yang Fuad, apa yang itu benar semua. Tapi ini sepak bola 1 tambah 1 belum tentu 2. Ngerti nggak? Tapi dulu Jadi udah- semua bisa terjadi. Satu kesalahan aja, satu blunder bisa membuat moral ini ngedrop. Iya. Karena kalau kita bicara konsistensinya baru 3 match. Iya, iya. 4 match sebelumnya ancur-ancuran mainnya. Iya, iya. Ngerti nggak? Jadi ini nggak bisa dibilang sebuah parameter bahwa ini meningkat iya, iya, iya. bahwa ini bagus iya, but anything can tapi happen paling gitu. nggak progresnya ada. Progres ada. Definitely, for sure. Dan De Gea belum ada blunder fatal kayak musim lalu sih menurut gua. Jadi emang sekarang sejauh Tapi ini siapa tahu lu jadi kayak Liverpool. apa? Di Liga hancur, di Champion bagus. Amin ya nggak apa-apa lem 5 satu yang bagus. Oke, kita udah kebanyakan ngebahas MU. Sekarang sedikit aja nih kita ngebahas juga pertandingan di Premier League. Ada Chelsea, ada Burnley lawan Chelsea. Lebih kepada Chelsea yang kemarin sudah menurunkan komposisi mungkin yang hampir komposisi terbaiknya walaupun ada Odoi di sana ya gitu yang lawan kemarin Krasnodar ya. Tapi kan minimal pemain-pemain serangannya udah pemain penyerangnya udah pada turun semua tuh. Ziyech di sana masuk, Havertz di sana, Werner, Odoi sempat digantikan juga sama Pulisic masuk juga di sana, Mason Mount masuk. Artinya Lampard akhirnya sudah bisa mainkan semua pemain terbaiknya. Apakah ini udah kelihatan Ya pola ini gayanya ini? harusnya Ditunggu kan ya? ujiannya itu mulai diberlakukan gitu. Lu start ini nih ujian. Ketika tim intinya sudah bisa Udah pernah bermain main kan. semua. Kalau yang kemarin kita selalu Masih nyoba-nyoba. selalu puji dia dengan musim komposisi lalu ya. yang kemarin, Kemarin lalu dia awal-awal butuh musim. pemain. Kan lu nggak bisa ngukur itu karena kan belum main semua. Kan gue bilang kalau dia udah mainin semua dan masih juga ngaco, berarti masalahnya ada di Lampard gitu. Nah, ini momentum memang buat dia ketika Tapi kalau ngeliat kemarin lawan Krasnodar, ngelihatnya gimana? Ngelihat para pemain ini sudah dimasukkan semua. Apakah Ya, memang udah mengalir sesuai yang diharapkan? yang sudah terlihat bagus kan lini offense-nya. Iya, Dan itu nggak pernah jadi masalah menurut gua offense Chelsea ya. Iya sih, dari musim lalu juga begitu Iya kan sebenarnya. dari musim lalu offense dia bagus gitu. Iya, iya. Mason Mount ada di situ juga bagus, Pulisic main juga Ya, bagus. Mereka belum punya Havertz sama belum punya Werner. Benar. sama musim lalu Ziyech. Willian masih lumayan musim Iya, lalu. pun masalahnya kan bukan di situ, tapi masalahnya kan di Di defense. defense. Sampai sekarang. Tapi sekarang udah lumayan ada Mendy kan artinya kalau juga Iya, Iya, Lu- iya, Lu paling- kira Mendy Superman? Enggak, maksud Iya, gua, cuma lu nggak minimal bisa. dengan dia kemarin udah clean sheet dan juga beberapa kali ngelakuin assist penting itu membuat rasa aman dari lini belakang terutama buat back-back juga untuk ninggalin dari zona pertahanan. Iya, Iya, tergantung lu ngelihatnya. Kalau misalnya lihat seperti itu, berarti lu cuma tinggal menggantungkan harapan kepada Mendy. Enggak gitu. Enggak Iya, gitu. bener, iya, 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 Lu iya. menggantungkan gitu harapan juga. kepada Mendy karena istilahnya backnya gue naik deh, kiper Iya, gue iya, jago. iya, iya. Itu kan bisa jadi blunder, Ji. Justru gue bilang Mendy di luar clean sheet. Jadi gue ya, bukan kalian, gue tidak mau lihat data clean sheet atau tidak. Ya, Untuk gue setuju. itu satu, untuk clean sheet dulu lihat depan lu siapa, Ya. defense lu seperti apa. Setuju. Kalau defense lu bapuk, lu bisa nahan dengan banyak 100 save, is okay. Ya. Kadang kiper ngopi di lapangan, Ya. clean sheet juga, ngerti Ya, nggak? Jadi jangan lihat clean sheetnya apa. Berkali-kali gue lihat Mendy, definitely lebih bagus dari Kepa iya. Tapi masih di bawah De Gea, Iya. di bawah Alisson, Cuma di kan bawah kalau clean sheet, Ederson, kalau clean sheet dan gua bisa masih lain-lain. pakai itu jadi Iya. parameter. Gua sih nggak Kalau ngomong- save yang gua nggak bisa lihat. Kalau Iya. save Iya. kan berarti- Saya kalau tidak personal banget. Iya. Ya. Tapi kan kalau ngomongin sisi kan kemarin even sudah ada apa? Berapa sih?
Ada back-backnya kemarin udah dicoba, ada Chilwell, Thiago Silva, masih ada blunder-blunder dari sisi kipernya. Sekarang Chilwell udah masuk, Thiago Silva udah pelan juga masuk, dan Mendy pun juga udah Emang konsisten. Chilwell sehebat apa sih? Tapi kan minimal mending daripada Alonso defense-nya. Gue kemarin nonton full. Ya, dari sisi Oke? defense mendingan Gue Chilwell lah. kemarin nonton full dan kalau orang bilang Krasnodar nggak layak, ada tuh orang di Twitter kardus sampah bilang Krasnodar nggak layak main di Champions League. Lu nggak ngerti bola. Di babak pertama sih Krasnodar bagus. itu keren Di mainnya. babak kedua, pertama terutama. Cuman mereka nggak bisa cetak gol Ya. atau sulit Efektif. cetak gol ya Efektif. karena defense juga bagus. Ya. Chelsea itu 90 menit harus bekerja keras loh untuk banyak gol. Ya. Nah, banyak gol itu terjadi setelah Pulisic masuk. menit 70-an ya. Ya, setelah Kante masuk. Ya, Kante terutama yang Ya, penting. Kante Pulisic jadi 4 depan yang diharapkan ini masuk terjadi 2 gol dan assist 3 gol bahkan. 3 gol. Sama kayak Bruno sama Rashford masuk langsung 4 gol. Tapi di samping itu Chilwell nih gue bilang Odoi nggak kelihatan sama sekali. Yang dia lakukan satu shot yang harusnya bisa ketahan kiper akhirnya masuk. Ya, ya. Chilwell di press dikit hilang bola. Ya. Nggak kelihatan sama sekali. Nah, kembali pertanyaan dulu lagi, defense-nya memang masih jadi tanda tanya besar. Ya. Emang Thiago sama Mendy bisa mengcover kalau Zumanya atau Rudiger atau Blunder. iya, Ya. yang lain bapuk kan belum tentu juga. Ya, tapi kan dari sisi koordinasi mendingan lebih ada progresnya. Kalau kemarin kan munculnya dari semua posisi nih. Alonso Ya. bisa, Rudiger tolol, Zomo Ya, bisa tolol, ya. Christensen bisa tolol. Sekarang udah bisa ke cover dari kiper, ada lumayan. Agak Back sedikit ada progres, paling intinya kayak Liverpool kebobolan 3 cetak 4. Nah, oke. Karena depannya sudah Lebih matang. matang. Iya. Oke, ada apa tadi, Ger? Formasi apa? Oh iya ini, soal Ziyech nih. Tadi kan kemarin Coach Yasin bilang ini pertandingan pemain yang berkualitas, bahkan pertandingannya udah bisa langsung nyetak gol. Lawan Krasnodar lu udah bisa langsung menilai dia. Bukan yang cetak gol. Oke, main bagus. Sekali lagi gue bilang Krasnodar itu bukan pemain jelek. Ini untuk para fans kardus ya, gue nonton Ziyech itu udah 7 tahun, oke? Ya, Beda sama kalian semua di seluruh Indonesia, Di oke? Ajax ya, oke. Nah, Ziyech kemarin itu mainnya persis Ziyech yang dalam top-topnya di Ajax. Ya. Dia telusuri, dia bantu defense, dia bantu serang, dia kasih bola bawah, dia kasih bola atas, dan golnya itu bukan sekedar contek, tapi gol yang bagus yang sangat layak. Bahkan Frank Lampard bilang gue impress dengan Ziyech. Iya. Guardian, koran Inggris, Ziyech starnya, man of the match itu Ziyech. Oke. Mas Aryo, lo ngeliat Ziyech ini apakah memang sudah bisa langsung nyetel sama Lampard dan bisa menjadi reguler jadi tim inti gitu loh? Ya kan one game, gue belum bisa melihat itu di one game. oke. Oke, kemarin main bagus, man of the match, dan apa yang dia tunjukkan di Ajax dia tunjukkan, operan-operannya kan emang gokil dia ini orang. Iya, iya. Maksudnya dari jauh tuh nyampe Iya, aja. nyampe aja. Bola-bola kayak Ke operan- Havertz tuh bola-bola tingginya ya, bola-bola Iya, atasnya. operan-operan yang style trend lah, Iya. ngoper-oper jauhnya dapet, itu Mungkin poin udah pasnya enak. udah bisa dia tunjukin di situ. Cuman apakah day to day dia bisa? Nah ini gue masih menunggu itu. Dan di Premier Dia League bisa, belum dia bisa kelihatan. melakukan itu di Ajax. It's a different story ketika dia main di Premier Chelsea. League. Sampai dia bisa melakukannya day to day, baru gue bilang ini. Itu tadi kayak tadi kan kalau tadi coach bilang di MU lu nggak bisa jadiin parameter karena baru 3 pertandingan. Ya, Same ini juga case with susah Ziyech, ya. lu baru 1 dan itu main di Eropa daratan. Yang pendekatan permainannya beda. Ya. True. Ya. Cuman karena gue tahu kualitasnya Ziyech, lu that's tahu. why gue bilang Iya, dia pasti bisa main bagus, adaptasi. ya. Cuma kalau gue bilang Asal nggak cedera ya. Ya asal nggak cedera Itu juga sama. masalahnya cedera juga. Kalau gue mau ngelihat sebisa apa dia beradaptasi nanti ngadapin back Inggris tuh ya 2-3 pertandingan kalau emang dia diturunin reguler. Iya. Itu baru kita bilang. Itu yang penting sih. Karena ya tadi tuh Lampard harus percaya sama percaya dia. lu mainin deh 4 pertandingan berturut-turut lihat di mana kontribusinya dia Iya, gitu iya. kan. Kalau di Eropa Krasnodar beda pendekatan Ya permainannya memang beda. pasti, gitu. iya. Tapi yang paling gue lihat beda juga Havertz sekarang lebih kelihatan menonjol ketika ada si Ziyech ini sih. Jadi memang kemarin ketika Ziyech belum ada tuh bebannya tuh cuman ke dia Sama Bukan- Werner, Iya. sama dua itu Iya, aja Werner. berdua. Bukan Havertz aja, Havertz. si Werner. Aspi. Oh iya. Bek kanannya, Jadi ya lebih- kan iya, Aspi iya. bek kanan itu berapa kali dikasih umpan jadi hidup lagi, kan dia inserted. Betul. Jadi dia bisa kasih crossing dan crossingnya si Ziyech dibanding Alexander Arnold crossnya akurat, Iya. tapi sangat lama di udara, parabolanya sangat gede. Ziyech Ziyech lebih cepat. flat dan Iya. itu Lebih memenangkan no-kick ya? setengah sampai 1 detik Momentum. untuk Oh iya. melakukan serangan itu penting. Ya. Yang orang mungkin kardus nggak ngelihat gitu-gituan.
kita akan melihat apakah Chelsea akhirnya bisa mampu mencari konsistensinya khususnya di Premier League. Oke, Nesa. Oke. Apa kenapa lemas banget? Udah keluar tadi. Udah keluar belum? Oh, itu udah keluar masuk lagi ya. Iya, masuk Karena kayak lagi. keluar masuk ya. Iya, Licin. Panji, lu on fire banget sih Panji. Padahal udah dari 1 hari nih. Oke. Iya, closing. Oh iya, closing boleh. Gue mau terima kasih sama GeForce. Oke, kenapa Jifor? Kenapa bisa Otomotif diskon parts sekarang? di Indonesia, hah? Bisa nyicil belinya. Bisa. Nih, Orang nih, kaya masa nyicil. Hari ini nggak ada quiz nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Sebenarnya kuis. Nggak ada. Oke, thank you Jibra Team yang udah nonton dan makasih banyak gila penontonnya hari ini banyak banget. Terima kasih GeForce. Happy weekend semuanya, tetap Ya. jaga social distancing, pakai masker, jangan sampai bikin klaster. Selamat menikmati Sampai weekend. ketemu minggu depan. Bye bye. Bye.